Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fitri Amalia Wiryani dengan NIM 222111380 dari kelas HES 5C. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang pencatatan perkawinan pada mata kuliah Hukum Perkawinan. Nah, pembahasan yang pertama yaitu ada definisi pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan adalah proses resmi yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk mencatat pernikahan antara dua individu. Nah, proses ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai status perkawinan, melindungi hak dan kewajiban pasangan suami istri, serta menjadi dasar untuk pencatatan dokumen lain seperti akta kelahiran anak. Nah, yang kedua itu ada pembahasan tentang dasar hukum pencatatan perkawinan. Ada 4 dasar hukum. Yang pertama itu ada Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang ini berisi tentang pada pasal 2 ayat 2 berbunyi, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, yang kedua itu ada peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang berbunyi menjabarkan lebih lanjut tentang proses pencatatan perkawinan termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi. Lalu yang ketiga itu ada Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, yaitu mengatur tentang pencatatan sipil termasuk pencatatan perkawinan. Dan yang terakhir itu ada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2016, yaitu mengatur lebih lanjut prosedur dan syarat pencatatan perkawinan. Nah, yang ketiga itu ada pembahasan tentang prosedur pencatatan perkawinan. Nah, yang pertama itu ada pemberitahuan kehendak menikah. Artinya itu bagi orang Islam, pemberitahuannya dilakukan kepada kantor urusan agama atau KUA. Kalau non-muslim itu pemberitahuannya dilakukan kepada kantor catatan sipil. Nah, yang kedua itu ada persyaratan dan pengumuman nikah. Pegawai pencatatan nikah atau PPN akan memeriksa persyaratan yang diajukan. Jika lengkap, PPN akan membuat pengumuman nikah selama 10 hari. Nah, yang ketiga itu ada prosedur pelaksanaan akad nikah. Setelah pengumuman tadi dilanjutkan dengan pelaksanaan akad nikah. Setelah akad nikah, suami dan istri akan menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh PPN. Nah, yang terakhir itu ada cetak kutipan akta perkawinan. Suami dan istri akan menerima kutipan akta perkawinan sebagai bukti otentik. Nah, yang keempat itu ada pembahasan tentang manfaat pencatatan perkawinan. Yang pertama itu mendapatkan perlindungan hukum, misalnya ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, jika sang istri mengadu kepada pihak yang berwajib, pengaduannya sebagai istri dapat tindakan kekerasan tidak akan dibenarkan. Alasannya karena sang istri tidak mampu menunjukkan bukti-bukti otentik akta pernikahan yang resmi. Nah, yang kedua itu ada memudahkan urusan pembuatan hukum lain yang berhubungan dengan pernikahan. Misalnya, hendak menunaikan ibadah haji, menaikkan anak perempuan yang menikahkan anak perempuan yang sulung, dan pengurusan asuransi kesehatan. Nah, yang ketiga itu ada legalitas formal pernikahan di hadapan hukum. Pernikahan yang dianggap legal secara hukum adalah pernikahan yang dicatat oleh petugas pencatatan nikah atau PPN yang ditunjuk olehnya, walaupun secara agama dianggap sah, menurut hukum negara dianggap ilegal karena tidak dicatat oleh PPN. Nah, yang keempat atau yang terakhir adalah terjamin keamanannya. Sebuah pernikahan yang dicatat secara resmi akan terjamin keamanannya dari kemungkinan terjadinya pemalsuan dan kecurangan lainnya. Misalnya,
seorang suami dan istri hendak memalsukan nama mereka yang terdapat dalam akta nikah untuk keperluan yang menyimpang. Keaslian akta nikah dapat dibandingkan dengan salinan akta nikah yang terdapat di KUA tempat bersangkutan menikah. Mungkin cukup itu materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.